Membaca doa bersama-sama. Ya, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Senang apa sedih? Senang. Kenapa kok senang? Ayo, kenapa kok senang? Ayo ya, yang acung. Karena di sekolah. Karena bisa sekolah. Terus ada apa lagi kok senang? Ayo coba dari buku sini. Ada banyak teman-teman. Sebelum ibu lanjutkan memulai pelajaran, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Apa yang nggak masuk anak-anak? Nailu, kenapa Nailu nggak masuk? Sakit ya. Kemudian Dava ya? Kelihatan Dava? Sakit. Kemudian Arsin tadi ibunya izin sama ibu. Ya. Kemudian Ilham. Kemana Ilham? Nggak tahu. Alfa ya? Kalau nggak ada izinnya ya. Kemudian Aris juga nggak ada pemberitahuan. Alvin sakit itu. Dari hari apa? Ufai kemana Ufai? Jadi ada 7 orang nggak masuk hari ini ya anak-anak. Ya. Gimana kabarnya kalian? Walaupun berpuasa sehat? Amin ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Semoga teman-temannya yang sakit bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas lagi ya. Ya. Anak-anak, sekarang dikeluarkan bukunya, buku tema sama buku tulisnya. Yuk, keluar. Sebelum dimulai pelajaran hari ini, gimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breaking dulu ya. Masih ingat ice breaking yang ibu ajari? Ya, yuk kita berdiri semuanya. Ya, berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, jempol diangkat, ayo semangat, lompat ke depan, ayo bergerak, toleh ke kanan, menyapa teman, oleh ke kiri, beradaptasi, tangan diangkat, ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar ya? Amin. Yuk, udah semuanya. Oke. Sudah sedikitnya. Sekarang sudah dibuka semua bukunya? Buka halaman 80 semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi cara menjaga kesehatan alat reproduksi ya pada masa pubertas. Nah, anak-anak coba Ibu mau bertanya sama kalian. Sebelum Ibu menjelaskan tentang tujuan, manfaat dari pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita sudah belajar apa anak-anak? Ada yang tahu angkat tangan? Sebelumnya kita
pubertas. Ciri-ciri fisik pada masa pubertas dibagi menjadi dua ya. Ya. Ciri-ciri fisik laki-laki, ciri-ciri fisik perempuan. Ya, siapa yang mau membantu ibu? Ciri-ciri fisik laki-laki. Siapa yang masih ingat? Pada laki-laki, ciri-ciri fisik. Dapat membesar. Ya, silakan Trisa. Yuk, Trisa yang tahu apa aja? Dapur membesar. Apa lagi? Dada membidang. Apa lagi? Tumbuh rambut di area tertentu. Bagus sekali Trisa. Nah, ada lagi nggak yang bisa menyebutkan ciri-ciri pubertas pada perempuan? Kalau tadi laki-laki. Ya, Mel. Ayo Mel. Apa Mel? Sudah mengalami menstruasi. Sudah mengalami yang namanya menstruasi. Apa lagi? Tumbuh rambut di area tertentu. Ya, tumbuh rambut juga di area tertentu. Apa lagi? Suara lebih melengking. Suara lebih melengking. Bagus sekali. Apa lagi? Semakin banyak. Minyak. Produksi minyak semakin banyak. Apa lagi? Pinggul melebar. Pinggul melebar. Betul ya? Sudah banyak ya yang disebutkan oleh Amel. Mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang kurang? Ada yang mau tambah? Nah, hari ini kita akan belajar cara menjaga kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas. Jadi di sini ada dua tujuan yang ingin ibu capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan berdiskusi kalian dapat menjelaskan dan menyebutkan cara-cara dalam menjaga kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas. Kemudian yang kedua, dengan menyajikan karya, tentunya nanti kalian akan membuat suatu karya. Dengan menyajikan karya, kalian dapat menyebutkan cara-cara menjaga kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas. Seperti itu ya anak-anak? Oke, jadi itu tujuannya. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada yang sudah balik enggak? Ada yang sudah memasuki masa pubertas? Ya, coba ibu pengen tahu berapa orang? Ayo. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan adanya menstruasi. Sudah banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah banyak sekali ya yang sudah memasuki masa balik atau pubertas ya. Ya, anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjaga kebersihan tubuh itu sangatlah penting. Ya, apalagi kalian dalam menjaga kesehatan alat reproduksi itu sangat penting. Apa sih gunanya kita menjaga alat reproduksi? Ada yang tahu mungkin? Kenapa kita kok harus menjaga alat reproduksi, menjaga kesehatannya? Mungkin ada yang tahu? Biar sehat. Iya, biar sehat. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Bagus Amel, agar kita dapat terhindar dari penyakit. Jadi kita harus menjaga kesehatan alat reproduksi. Itu bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Poster untuk kalian ya. Dan ibu akan menjelaskan secara lebih rinci tentang cara-cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, sekarang tolong perhatikan, ibu akan memutarkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ibu akan menjelaskan cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan produksi hormon yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat menyebabkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Tentu kalian masih ingat bahwa masa pubertas adalah masa saat seseorang mengalami perubahan fisik, pola pikir,
dan pematangan fungsi organ reproduksi. Reproduksi adalah proses terbentuknya individu atau makhluk hidup yang baru. Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunan, sehingga makhluk hidup tidak punah. Untuk dapat bereproduksi, maka manusia memiliki alat atau organ reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Organ atau alat reproduksi yang kita miliki harus dijaga kebersihannya agar alat reproduksi selalu sehat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Di antaranya, yang pertama, gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat, sehingga terhindar dari kelembaban. Karena kelembaban dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Yang kedua, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Jangan lupa gunakan air bersih dan setelah dibasuh, keringkan dengan handuk kering atau tisu. Yang keempat, bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau dihitan agar terhindar dari penyakit kelamin. Yang kelima, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara membasuhnya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Yang keenam, bagi perempuan yang sedang menstruasi, gunakanlah pembalut yang lembut dan pilah minimal 4 kali sehari atau setiap kali terasa lembab. Itulah beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Tugas kalian, buatlah sebuah poster yang berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Baiklah anak-anak, itu saja penjelasan Ibu pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak hebat, tubuhku sehat, di masa pubertas sikapku tepat, pola hidup yang sehat, cukup beristirahat, makanan bergizi dan berolahraga. Muka dan rambut dicuci selalu, mandi yang bersih menjaga bau. Memakai baju, aku harus waspada, menutupi aurat, bersih serap telinga. Satu kali lagi ya. Aku anak hebat, tubuhku sehat, di masa pubertas sikapku tepat, pola hidup yang sehat, cukup beristirahat, makanan bergizi dan berolahraga. Muka dan rambut dicuci selalu, mandi yang bersih menjaga bau. Memakai baju, aku harus waspada, menutupi aurat, bersih serap telinga. Ibu akan memberikan penjelasan tentang cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Di sini ada poster, ya, ada beberapa poster. Di sini ada beberapa poster untuk siswa yang gaya belajarnya visual. Nah, ini Ibu bagikan dulu beberapa poster ya. Kemudian untuk siswa yang gaya belajarnya auditori, nah ini. Silakan. Ya.
alat peraganya ya. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini cara menjaga kesehatan alat reproduksi ya. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi ada berbagai macam cara. Nah, perlu kalian ketahui di masa pubertas kalian sudah merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Nah, di mana kalian itu sudah mulai dipengaruhi oleh hormon. Nah, anak-anak, ada yang tahu enggak hormon-hormon yang mempengaruhinya apa? Coba yang tahu ngacung. Kalau hormon yang mempengaruhi pada laki-laki hormon apa? Ya, yang keras Mbak Dela. Saya Bu. Ya apa? Hormon testosteron. Kalau yang mempengaruhi hormon yang mempengaruhi pada perempuan pada masa pubertas, yang tahu ngacung? Ya Siva. Iya, bagus sekali, progesteron dan estrogen. Jadi dengan adanya hormon-hormon tersebut itu dapat mempengaruhi kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang ada dalam tubuh kalian, sehingga kelenjar keringat dan kelenjar minyak yang ada tubuh kalian itu berproduksi semakin banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu kalian harus melakukan apa? Sering-sering menjaga kebersihan tubuh seperti mandi 2 kali sehari. Kalau bajunya sudah lembab, segera diganti dengan baju yang baru. Maksudnya baru ambil dari lemari ya. Kemudian membersihkan wajah sesering mungkin agar kalian tidak timbul jerawat. Nah, selain menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus menjaga alat kesehatan reproduksi. Kenapa? Karena alat kesehatan reproduksi ini itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat karena dapat berguna untuk proses perkembangbiakan pada tubuh ya. Nah, anak-anak, di sini bagaimana cara merawat organ reproduksi? Tentunya organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, bagaimana cara menjaga dan merawat organ reproduksi? Yang pertama, di sini sudah ada ya. Di sini bisa kalian buka anak-anak satu persatu ya. Di sini. Nah, yang pertama dengan menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat, ya, tidak terlalu ketat, dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu enggak? Apa yang kedua? Sering mengganti pakaian dalam. Jadi minimal dalam 1 hari berganti pakaian dalam itu 2 kali dalam sehari. Jangan sampai seminggu, pas dalam seminggu tidak ganti-ganti. Itu dapat menyebabkan penyakit. Siapa yang tidak pernah ganti-ganti celana dalamnya? Ganti semua ya? Menjaga kebersihan semua ya? Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ketika kalian selesai buang air besar atau buang air kecil, itu segera dibasuh alat reproduksinya, ya, ya. Jadi walaupun laki-laki ataupun perempuan itu apabila setelah buang air besar dan setelah buang air kecil itu segera dibasuh. Khusus untuk perempuan membasuhnya dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ya, Dela. Iya, agar kuman yang dari anus tidak ikut masuk ke dalam organ reproduksi. Jadi cara membasuhnya dari depan ke belakang, jangan sampai terbalik, ya. Kemudian
diberi tisu atau handuk ya. Kemudian selanjutnya apa lagi anak-anak? Ada lagi yang tahu cara-cara menjaga alat kesehatan reproduksi? Alif, silakan. Banyak minum air putih. Kemudian selain banyak minum air putih juga menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan ketegangan. Takut kalian nanti stres, terutama yang menstruasi. Yang menstruasi lebih baik makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Karena banyak darah yang keluar itu bisa digantikan. Nah, mungkin ada lagi yang mau memberi tambahan selain yang sudah Ibu jelaskan. Apa lagi cara menjaga alat kesehatan reproduksi? Ya, mandi 2 kali sehari, selalu membersihkan badan. Nah, kira-kira kalau sudah berkeringat, kemudian wajahnya sudah mengeluarkan minyak terlalu banyak, itu segera dibersihkan ya. Itu merupakan cara-cara dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama alat reproduksi pada masa pubertas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang untuk alat peraga ini untuk siswa yang kinestetik. Nah, kalian bisa buka-buka di sini. Di sini cara-caranya ya. Nah, anak-anak, sekarang setelah Ibu jelaskan, biar kalian itu tidak suntuk, gimana kalau kita ice breaking dulu untuk semangat? Yuk, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Menjadi 3 kelompok ya. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dimana untuk kelompok siswa yang kurang, Ibu nanti akan meminta kalian menuliskan ringkasan cara-cara dalam menjaga kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas. Membuat catatan. Kemudian untuk siswa yang cukup, nanti kalian akan membuat booklet atau poster tentang cara menjaga alat kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kemudian untuk siswa yang sudah baik, di sini membuat alat peraga. Alat peraga tentang cara-cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, nanti masing-masing kelompok itu presentasi maju ke depan. Nah, kalau ada yang presentasi, otomatis harus ada yang memberikan tanggapan atau apresiasi terhadap temannya yang maju ke depan. Paham ya? Nah, nanti setelah itu kalian nanti terakhir akan membuat resume. Jadi resume itu hal-hal penting apa yang sudah kita pelajari hari ini. Cara-cara menjaga kesehatan reproduksi apa saja. Itu nanti kalian kerjakan masing-masing. 1 orang, 1 ditulis di bukunya, nanti dikumpulkan sama Ibu. Nanti akan Ibu nilai ya. Ya, oke. Nah, sekarang sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok tolong kalian untuk menuliskan cara-cara menjaga kesehatan alat reproduksi sesuai dengan media-media yang sudah dipersiapkan.
Silakan dipersiapkan buklet. Sudah? Oke. Kalau sudah buat buklet, sekarang kita tulis namanya. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sebelum kalian presentasi, Ibu akan memberikan teknik stop agar kalian itu lebih tenang pikirannya, lebih segar, dan lebih rileks. Nah, sekarang tolong ditaruh semua tugasnya. Sudah semua kan? Kalian duduk dengan rileks. Duduk dengan rileks. Sudah? Bisa duduk rileks? Oke? Taruh dulu itu. Duduk dengan rileks. Sudah? Nah, sekarang nanti dalam Ibu melakukan teknik stop, kalian ambil nafas dalam-dalam, kemudian dihembuskan. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian dihembuskan. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian dihembuskan perlahan. Oke? Sebelum dimulai teknik stop, untuk membuat kalian lebih tenang, lebih fokus, dan lebih fresh, tolong dipejamkan matanya. Semuanya dipejamkan matanya. Duduk dengan posisi rileks. Posisi rileks, ya. Posisi rileks. Sudah? Oke. Ibu hitung 1, 2, 3. Pejamkan mata. Pejamkan semua matanya. Jangan dibuka sebelum Ibu memberi aba-aba. Teknik stop. Teknik penyadaran nafas. Bernafas. Stop. Berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas bergerak
aktivitas take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan bernafas bernafaslah detik dan buang nafas Sudah sambil kan. Inhale. Lalu exhale. Tarik nafas. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas satu kali. Lalu sebutkan kekuatan lain sambil bernafas satu kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Ya, anak-anak, kita sudah bersama-sama melakukan teknik stop. Kira-kira apa yang dirasakan oleh kalian anak-anak? Ada batu. Ya, apa yang dirasakan oleh kalian? Lebih tenang pikirannya. Ada lagi? Apa yang dirasakan oleh kalian anak-anak? Pikirannya bagaimana dengan adanya teknik stop? Tenang. Selain tenang? Lega ya. Apa lagi anak-anak yang dirasakan? Segar ya. Pikiran lebih fokus ya. Pikiran lebih fokus. Ya, anak-anak. Tadi kita sudah berhenti sejenak ya, karena melakukan teknik stop. Sekarang kita lanjutkan untuk proses presentasi. Sekarang Ibu persilahkan dari kelompok baik, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A menyebutkan
kita hari ini. Sebelum Ibu jawab, itu sangat penting untuk kita terhindar dari penyakit. Kemudian ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mau memberikan? Ya, jadi anak-anak, seberapa pentingkah kita menjaga alat reproduksi pada masa pubertas? Mengapa kok sangat penting menjaga alat kesehatan reproduksi? Kenapa kok sangat penting menjaga alat kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Kenapa? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa kok terasa sangat penting menjaga alat kesehatan reproduksi? Karena Agar tidak ada ya, silakan. karena kalau tidak dijaga akan penyakit. Iya, karena kalau tidak dijaga dapat menyebabkan penyakit. Mungkin Risa mau menambahkan? Agar terhindar dari penyakit. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Nah, apa yang akan kamu terapkan untuk menjaga kesehatan reproduksi dalam kehidupan sehari-hari? Setelah kamu menonton video, setelah kamu mengerjakan tugas presentasi, setelah kamu menyanyi bersama, nah kira-kira apa yang akan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga alat reproduksi? Ya, silakan Irol, acung tangan. Langsung. Iya, membersihkan tubuh. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Lydia. Mandi minimal 2 kali sehari. Apa yang akan kamu terapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari? Dela. Berolahraga secara teratur. Ada lagi? Ya, Irol. Makan makanan yang bergizi. Ada lagi? Ganti pakaian. Ada tangan. Hah? Ya, menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam. Apalagi anak-anak? Ya, Ganti Berli. pakaian setiap hari. Mengurangi makanan cepat saji. Kemudian apa lagi? Mengganti pakaian setiap hari. Hah? Arti? Berganti pakaian setiap hari. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Ya. Gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Iya, gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah, tidak ada? Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang cara menjaga alat kesehatan reproduksi pada masa pubertas, dapat Ibu simpulkan. Yang pertama, agar kalian dapat lebih sehat dan tidak terhindar dari penyakit. Jadi yang pertama, cara yang dapat kita lakukan adalah kita menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan bersih, dan sering-sering mengganti pakaian, terutama pakaian dalam. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita, terutama bagian alat reproduksi. Nah, setelah membuang air besar, setelah membuang air kecil, itu segera dibasuh. Segera dibasuh menggunakan air. Nah, baru setelah dibasuh itu kemudian memakai handuk atau tisu. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk remaja perempuan itu menggunakan pembalut yang bersih dan lembut. Selain itu sering-sering berganti. Sering-sering berganti ya. Minimal 4 kali dalam sehari. Nah, jadi begitu terasa lembab ganti, terasa lembab ganti. Nah, untuk laki-laki sebaiknya itu segera dihitan kalau ada yang belum dihitan. Tahu dihitan ya? Disunat. Disunat. Agar apa kok dihitan? Agar tidak ada penumpukan lemak. Agar tidak
Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan keadaan sehat dan keadaan yang baik. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu minta kepada kalian agar kalian membuat resume hasil dari pembelajaran hari ini. Cara-cara menjaga alat kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Silakan ditulis. Cara-cara, nanti bukunya dikumpulkan di buku tema. Di buku tulis tema, silakan ditulis cara-cara menjaga alat reproduksi. Nanti bukunya dikumpulkan. Yuk, silakan ditulis dulu. Silakan ditulis. Iya, di buku tema. Semua. Ini semua, bukan kelompok ini, semua. Apa yang kita pelajari hari ini, silakan ditulis. Cara-cara menjaga kesehatan reproduksi. Silakan ditulis semuanya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, itu tolong ditulis. Nanti bukunya Ibu nilai. Cara-cara menjaga kesehatan reproduksi. Cara-cara menjaga kesehatan reproduksi. Cara Menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Reproduksi pada masa pubertas. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan. Yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan sama Ibu. Sudah, ayo. Sudah? Dan ada minimal maksimal. Setahu kalian, yang ada di pikiran kalian, yang sudah diterapkan mulai tadi, baik melihat video, baik menyanyi, penggunaan alat peraga. Ayo silakan. Setahu kalian, adik, setahu kalian. Ya. Silakan masing-masing ketua kelompok yang mengumpulkan. Kelompok sini nanti kumpulkan ke adik. Nanti adik yang kumpulkan di mejanya Ibu. Untuk kelompok sini kumpulkan di Ardi. Nanti Ardi yang mengumpulkan di mejanya Ibu. Untuk kelompok sini silakan kumpulkan di Bisma atau Aira. Ya, Aira saja dari satu. Kumpulkan. Sudah ya? Oke, sekarang sudah. Apa boleh? Ya. Karena apa, Jo?
pelajaran penting. Ada? Ya apa? Hah? Ya pelajarannya, pelajaran pentingnya harus menjaga organ reproduksi pada masa pemerintah. Ada lagi pelajaran penting yang didapat pada hari ini? Membersihkan apa ya? Ada lagi? Aku apalah Bu, menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan alat reproduksi. Itu ya. Nah, kira-kira selama pembelajaran hari ini apakah ada tantangan? Ya, Apakah ada tantangan yang kamu hadapi? ada Bu. Apa? Tantangannya? Untuk alat peraga. Ketika membuat alat peraga. Ada lagi? Tantangan yang kamu hadapi? Saat presentasi. Ya. Kira-kira bagaimana cara kamu mengatasi tantangan pada hari ini? Ketika kamu kesulitan membuat alat peraga, cara mengatasinya bagaimana? Sabar adanya? Bekerja sama. Apa lagi? Ketika presentasi, apa tantangannya? Berusaha ya, berusaha semaksimal. Oke. Jadi alhamdulillah apabila halo. Hai. Nah, sebelum pulang, marilah kita terus semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, masih semangat ya. Oke, sekarang sebelum kita pulang,